Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Re, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anna di podcast Kisah Horor. Dan kita bertemu di episode 296. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ya, harusnya kemarin gue upload, tapi kemarin gue lagi sibuk ngeliatin, lagi asik ngeliatin berita-berita terkini sama channel video konspirasi tentang yang lagi rame sekarang itu Vina, ya, almarhumah Vina, kasus Vina ini lagi dibongkar lagi. Dan berita terakhirnya DPO otaknya itu ya, si Egy itu udah ketemu coy. Gue nggak tahu itu Egy beneran atau mungkin salah sasaran, gue nggak tahu. Tapi semoga emang ini cepat selesai ya, kasihan juga sih. Tapi gue belum sempat ngeliat filmnya sih kayak gimana. Dan katanya sih mau diboikot gitu kan. Tapi semoga aja sih enggak sih ya. Ya kalau punya filenya ya kirim ya filmnya. Enggak lah, gue harus nonton di bioskop. Kurang ajar sekali Ana. Tidak menghargai yang capek-capek syuting, capek-capek bikin film. Anjay. Oke deh, dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email. Dan banyak sekali cerita horornya, gue sampai pusing mau ngebacain yang mana dulu. Oke, cerita pertama ini datang dari bernama Dani, berjudul Tawuran ama Setan. Anjay. Ini kisah dialami bapak saya sekitar tahun 2011 atau 2012-an. Jadi, bapak saya ketua keamanan di kampung. Bapak saya sering patroli keliling kampung memakai motor Satria Hiu. FU apa Hiu? Maklum, karena kampungku itu luas dan masih banyak hutan. Waktu itu bapak saya patroli malam sekitar 12:30 malam. Sampai dah tuh ke kebun bambu. Jalannya menjorok curam. Kanan kiri dapuran bambu semua. Tiba-tiba motor tua bapak saya mogok di situ. Sambil nyoba nyalain lagi, bapak saya ini ngeliat koran terbang tapi masih rendah. Dikiranya koran itu kena angin. Karena masih deket tanah. Terbang dari rumput satu ke rumput lainnya. Terus makin lama makin tinggi. Habis itu stay di pohon bambu di atas bapakku. Nah, koran ini cekikikan. Ternyata dia itu Kunti. Karena bapak saya itu terlalu berani mungkin, Kunti itu ditimpuk pakai pasir sambil ngomong, "Wah, ngeledek nih anak." Terus Kunti itu terbang jauh ke rumpun bambu di bawah sekitar 150 meteran lah jaraknya. Lalu bapak saya ngejar dia. Motor yang belum nyala cuma digelindingin karena jalannya jorok. Sampai di bambu yang di bawah Kunti itu masih ada. Terus bapak saya nimpukin lagi itu Kunti pakai batu, tapi tembus. Lalu Kunti tersebut sambil cekikikan nimpukin bapak saya juga. Tapi dia pakai pelok atau biji mangga. Lagi asik tawuran, tiba-tiba pemilik rumah yang gak jauh dari situ keluar. Merasa ada bantuan, Kunti tersebut terbang lagi. Dan orang itu ngasih tahu bapak saya, kalau yang begituan mah gak usah diladenin. Bapak nimpukin dia pakai batu,
nggak akan kenapa-napa. Tapi kalau bapak sampai kena timpuk meskipun pakai pelok, takutnya kenapa-napa. Emang di sini sih kuntinya jahil. Dia dari bambu yang di atas. Terus bapak saya nurut orang itu, lalu nyalain motor tuanya, nyala. Terus bapak saya lanjut patroli. Tamat. Ceritanya gitu doang coy. Jadi dia tuh nimpukin si Kunti, yang ngapain juga lagi ya, kurang kerjaan banget bapak lu nimpukin Kunti. Emang dikira Kuntinya tuh bisa kena, kalau ditimpukin pakai batu gitu benjol gitu kepalanya, kan enggak anjay. Ini bapak lu mungkin ini nih terinspirasi 2011 2012 ada kayak belum ada coy. Terinspirasi helm ijo. Helm ijo. Kalian pernah tahu nggak sih kontennya helm ijo itu di YouTube yang dia nimpukin pocong pakai tabung gas LPG 3 kilo kan? Itu pembodohan banget gitu loh. Gue sebagai mantan konten kreator YouTube explore tempat terbengkalai gitu ya. Terus ngelihat ada orang lagi explore nimpuk setan pakai galon, pakai tabung gas LPG, kena. Kayak lucu gitu kan. Aduh, lucu gitu. Jadi nggak usah kayak gitu lah guys. Jadi kalau kalian misalnya ngelihat konten yang kayak gitu, ya anggap aja sebagai hiburan ya, nggak usah dihujat wah itu settingan begitu. Ya emang itu settingan, cuma kan mereka menghibur kalian gitu loh, buat lucu-lucuan. Tapi yang ada yang nggak lucu nih, aneh gue ngira. Kalau kalian pernah ngelihat konten ada cowok cewek lagi explore gitu, ceweknya 2 apa 3 gitu pakai seragam warna merah warna hitam, terus dia bikin konten ada kuntilanak lagi main ayunan, terus dia lagi main ayun terus diayunin sama kuntilanak. Kalau nggak gitu si kuntilanak sama si pocinya ini lagi gitu, lagi kuda-kudaan. Itu sumpah itu konten yang sangat aneh dan pembodohan sekali anjir. Kayak gitu guys. Makanya gue kalau bikin konten explore itu nggak pernah bikin yang settingan. Ya mau settingan tuh gimana ya, mau orang bikin konten sendiri ya, explore sendiri, nggak bisa dong settingan kayak gitu guys. Nimpukin kuntilanak, siapa tahu nimpuk kuntilanak dapat rezeki coy. Soalnya kata orang-orang itu ya, kalau misalnya kita lagi ngapain gitu ya, pertama itu lagi apes gitu, terus tiba-tiba ketemu kuntilanak gitu, diliatin kuntilanak, katanya itu dapat rezeki gitu. Gue nggak tahu ini bener apa enggak, tapi kata temen gue itu kayak gitu. Jadi dia tuh pernah ketemu sama kuntilanak gitu, nggak sengaja di jalan, besoknya dia dapat rezeki, entah itu ada kerjaan, entah itu apa, kayak gitu-gitu guys. Nah tuh coba deh kalian cari kuntilanak, siapa tahu kalian dapat rezeki. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Yang cerita pertama ini lucu-lucu bagaimana gitu ya. Dan cerita kedua ini datang dari Ayu. Oke. Assalamualaikum Kak Ana. Kenalin, nama aku Ayu. Aku mau share pengalaman horor di negeri orang. Kirain ngalaman cerita horor cuma di Indo aja ya. Ternyata sampai negeri orang juga. Jadi gini ceritanya. Waktu itu aku dan temanku pergi mengunjungi pemakaman Jepang, yang katanya tempatnya ini estetik gitu. Aku dan temanku ini penasaran. Ya udah, kita ke sana. Nah, sedikit disclaimer juga ya Kak, aku di Jepang ini lagi kerja gitu, jadi TKI. Kita nyampe sana sore sekitar jam 5-an. Kebetulan hari itu sepi, karena bukan hari libur. Cuma ada 2 orang pemotong rumput yang mau bergegas pulang. Jadi cuma ada aku dan temanku aja. Pertama masuk emang biasa aja sih, kayak makam pada umumnya. Tapi terlihat rapi dan terawat. Lebih mirip taman daripada pemakaman. Kemudian aku dan temanku menyusuri makam. Dan aku lihat satu pohon besar. Entah pohon apa namanya, aku gak tahu. Kayaknya udah tua banget. Lalu aku berhenti di depan pohon itu.
Aku perhatiin dari bawah sampai atas. Dan saat aku lihat ke atas, di celah dahan pohon aku lihat kepala orang. Aku sampai ngucek-ngucek mataku, takutnya mataku yang bermasalah. Tapi aku lihat lagi, emang beneran kepala orang. Aku pun langsung setengah lari nyusul temanku yang udah jalan duluan. Lalu kita jalan melewati lorong bunga yang cukup panjang dan kanan kirinya kuburan. Banyak bunga pink yang jatuh berguguran, membuat tempat ini jadi terlihat lebih estetik. Kemudian aku dan temanku melanjutkan perjalanan dan melihat-lihat makam. Temanku udah jalan duluan, aku di belakang yang jaraknya cukup jauh. Di situ aku lihat-lihat makam. Tapi sebelum itu aku ngucapin salam dulu, sama seperti tiap aku mengunjungi makam-makam di Indo. Lalu aku berhenti di depan sebuah makam. Kalau nggak salah nama yang tertulis di batu nisannya adalah Hisaichi Terauchi. Di kanan dan kiri makam itu juga ada makam lain. Tiap makam ada tulisan di batu nisannya. Ada yang pendek dan ada juga yang cukup panjang. Entah apa artinya aku gak paham, karena pakai huruf Jepang. Ada beberapa makam yang terdapat dupa yang masih mengepul. Kayaknya abis ada yang ziarah. Saat aku lagi fokus liatin makam-makam itu, tiba-tiba aku dengar suara teriakan. Aku langsung tersentak, kaget karena suara teriakannya kayak yang rame-rame gitu. Aku coba tengok sekitar situ, kali aja ada yang sebebrasi di dekat sini. Apa tuh sebebrasi? Tapi kalau emang selebrasi anjir. Tapi kalau emang selebrasi nggak mungkin teriakannya kayak gini. Karena teriakan yang aku dengar itu kayak teriakan kesakitan. Aku langsung lari nyusul temanku dan ngajak dia pulang. Dan malamnya sekitar jam 11-an waktu di sini, aku pas mau tidur, lampu udah aku matiin dan aku udah rebahan pakai selimut. Tapi saat aku mau merem, tiba-tiba aku lihat ada bayangan orang di tembok. Dan yang bikin aku kaget lagi, bayangan itu bergerak ke kiri dan ke kanan dengan kaku. Nggak lama setelah itu aku lihat bayangan itu bergerak ke arahku. Di situ badanku nggak bisa gerak, nafasku pun terasa engap. Saat bayangan itu berada tepat di sebelahku, aku tutup mata dan baca doa. Setelah itu perasaanku lebih tenang dan gak terlalu takut lagi. Aku beraniin buka mata dan pas aku buka mata, alhamdulillah gak ada apa-apa. Aku langsung telepon ibuku, katanya nyuruh aku tetap jaga sholat, zikir, dan ngaji. Mudah-mudahan kedepannya gak ngalamin hal-hal horor lagi, biar bisa tidur dengan nyenyak kalau malam. Soalnya gak ada yang nemenin begadang untuk sholat malam lagi kalau abis diganggu. Berikut ini adalah foto yang aku fotoin di makam tersebut. Oke. Ceritanya selesai guys. Jadi ceritanya itu si Ayu itu kerja di Jepang. Terus dia tuh mau ke pemakaman di Jepang gitu lah, pemakaman di sana gitu loh. Katanya di sana itu tempatnya estetik. Ternyata dia dapat gangguan setelah berkunjung di makam tersebut. Tapi ya gangguannya cuma sekitar bayangan-bayangan doang. Dan ini ada fotonya guys. Jadi ini foto pemakaman yang ada di Jepang ya, kurang lebih kayak foto-foto pemakaman yang ada di Indo ya, pemakaman Chinese gitulah. Cuma yang menjadi pembedanya itu ini kayak modelnya tuh kayak di pagar-pagar gitulah. Apa ya? Kalau makam di Indo itu kayak ada pagernya gitu loh, pagernya dari beton tapi dia. Kalau di Cina itu kan nggak salah makamnya itu kayak ke belakang ya. Modelnya kayak gimana sih? Kayak ke belakang gitulah. Jadi nisannya di depan, belakang itu makamnya dia kayak gitu-gitu. Gue nggak tahu sih bener apa enggaknya. Nggak begitu rame sih pemakamannya, nggak kayak di Indonesia. Indonesia mah kalau udah makam lama langsung ditumpuk gitu aja. Ya kelihatan serem sih.
serem sih bagiku. Tapi kalau misalnya penampakannya kayak gitu doang, kalau menurutku nggak serem sih. Cuma nggak tahu juga ya, hantu di Jepang itu terkenal dengan sosok yang horor anjir. Gue tuh paling suka nonton kayak zaman di Ewing HD itu cerita-cerita ini, bukan cerita, lebih kayak bukti 5 penampakan hantu di Jepang. Wah, sumpah itu horor banget, sumpah serem. Gue sampai gak berani ngeliat sosok setan itu dibandingkan kalau ngeliat kuntilanak. Padahal gue sendiri tidak begitu pure ngeliat kuntilanak itu kayak gimana anjay. Ini pasti ya teman-teman dari pendengar podcast kisah horor tuh pasti ada yang lagi kerja di luar negeri, di Jepang. Kita dulu pernah dapat cerita di Australia waktu dia studi di sana. Ada lagi di awal-awal episode itu cerita waktu dia jadi dosen di Prancis, di Paris tuh, di perpustakaan. Kemudian ada lagi cerita di dormnya kampus di Taiwan tuh ada. Dan kali ini di Jepang. Nah, gue lagi penasaran cerita setan yang ada di India, di Perindapan. Nih siapa tahu nih ada teman-teman yang lagi studi atau kerja di India yang ngedengerin podcast kisah horor, ada pengalaman horornya, silakan kirim ceritanya ke podcast kisah horor. Apakah cerita horornya itu seperti perindapan yang ada di TikTok yang banyak suara klakson, suara kayak gitu-gitulah. Lucu anjir kalau ngeliatin itu. Next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita ketiga ini lumayan agak panjang, semoga ini seram dibandingkan cerita pertama dan cerita kedua. Judulnya adalah Jaga Kuburan. Oke. Perkenalkan, nama aku Adi. Oh ya, jadi waktu itu ada gadis di desaku yang meninggal karena sakit. Setelah dikebumikan, pihak keluarganya meminta kepada warga untuk siapa yang mau berjaga malam di makamnya selama 2 mingguan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu pernah ada kejadian makam seorang gadis dibongkar oleh orang yang kemungkinan sedang mengamalkan suatu ilmu tertentu. Aku dan teman-teman pun menyanggupi. Waktu itu ada 5 orang. Tak peduli rasa takut, yang penting rokok, kopi disediakan. Sehabis maghrib meluncurlah kami ke pemakaman yang agak jauh dari desa. Sesampainya di makam, di samping makam yang dituju, kami langsung gelar tikar duduk bersama sambil nyalain lampu penerangan LED cas. Abis itu langsung bikin kopi, nyalain rokok masing-masing, ngemil jajan. Kami mencari ranting-ranting kayu di sekitaran untuk nyalain api supaya hangat. Ngobrol-ngobrol kita berlima, ketawa ketiwi, ngobrol ngalor ngidul. Dan di tengah obrolan kita, tiba-tiba teman kami berkata, kalian dengar gak? Dengar apa? Kataku. Lalu kami pun terdiam dan langsunglah merinding banget badanku rasanya. Karena memang samar-samar terdengar suara rintihan lirih. Udah, jangan pada takut. Itu suara orang sengaja mau nakut-nakutin kita supaya kita pergi. Abaikan aja, kata salah satu teman kami. Tapi lama-kelamaan suara rintihan semakin keras, seperti mendekat dan mendekat. Makin merinding dan berdebar-debar jantungku rasanya. Kulihat teman-teman yang lain juga sepertinya tegang. Suara rintihan seperti wanita yang menangis semakin mendekat, disertai suara srek, 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 seperti suara langkah kaki. Kami berlima terdiam tegang, sambil mendengarkan suara rintihan yang seperti mendekat ke arah kami. Kami menyenteri ke segala penjuru, namun tidak tampak sesuatu apapun. Sedangkan suara tangisan dan langkah kaki terdengar terus seakan-akan mendekati kami. Pikiranku berkecamuk, gak karuan. Di benakku bertanya-tanya,
makhluk apa yang sedang mendekat ini? Seperti apa wujudnya? Aku coba senteri ke segala arah. Tali tak nampak sesuatu. Sedangkan jelas suara itu seperti mendekat. Suara itu terdengar lama, hampir 1 jam. Seperti suara orang menyapu atau jalan. Kami terdiam tegang sambil tengok-tengok sekitaran kami. Tiba-tiba salah satu teman kami, Mas Dewa, berdiri. "Diam, atau ku bakar kamu," ucap Mas Dewa. Lalu tiba-tiba suara rintihan itu berhenti. Kami yang tadinya tegang jadi agak tenang nih. Mas Dewa lalu duduk lagi. Dia berkata, "Jangan takut, makhluk begitu gak bakal bisa nyelakain manusia." "Emang makhluk apa itu, Mas?" tanyaku. "Jenisnya jin, tapi wujudnya gak tahu. Tergantung dia mau ngewujud apa. Udah, jangan dipikirin. Yuk ngopi lagi," ucap Mas Dewa. Kami merasa tenang karena Mas Dewa memang kami kenal punya ilmu spiritual yang dipelajari di salah satu padepokan. Yang menjadi alasan kami berani menjaga makam ya karena Mas Dewa ikut. "Udah, jangan pada takut, ada Mas Dewa," ucapku kepada teman-teman yang lain. Lalu kita ngopi lagi, mulai ngobrol lagi seperti biasa. Nggak kerasa jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Namun tiba-tiba tercium bau wangi bertebaran di sekitaran kami. Astagfirullah, tiba-tiba aku melihat di atas pohon nangka. "Ada apa, Mas Adi?" tanya Mas Dewa. "Itu, di atas pohon," jawabku sambil menyentari atas pohon yang kumaksud. Wujud kuntilanak berpakaian putih kusut duduk di dahan pohon, namun membelakangi kami. Kepalanya menggeleng pelan ke kanan ke kiri. Anjir, gua praktek nih ke kanan ke kiri. Lalu mengeluarkan suara lekikan yang sangat membuatku merinding. Kayak gitu. Lalu Mas Dewa berdiri sambil mengacungkan tangannya ke arah kunti itu. Aku lihat mulutnya komat-kamit seperti merapalkan mantra. Tiba-tiba tubuh kuntilanak itu bergetar kencang dan memekik panjang. Kayak gitu kali ya, kok ketawa kuda sih. Membuatku merinding melihatnya. Tak lama kuntilanak itu seperti asap yang mengepul turun masuk ke tanah. Lalu Mas Dewa berjalan menuju tempat hilangnya asap tadi. Kami pun mengikutinya. Mas Dewa menyentari tanah dan menemukan seperti keris kecil. Dan Mas Dewa mengambil keris tersebut. Lalu dia berkata, "Oh, mana nih? Oh ini, benda kayak gini yang biasa dibikin jimat-jimat. Gak penting sama orang. Gini nih memang ulahnya jin. Ngerayu manusia." "Terus mau buat apa itu, Mas?" tanyaku. "Ya dimusnahkan, dibakar," ucap Mas Dewa sembari membungkus keras itu dengan daun kering lalu membakar benda tersebut. Sambil mulutnya komat kamit, Mbak Dewa, kok Mbak sih? Mas Dewa baca mantra. Baca mantra tertentu lalu benda itu menjadi abu. Gak lama ada bau seperti bau wangi yang sangat menyengat. Kami mulai waspada. "Ini mau ada yang muncul lagi nih kayaknya," ucap Mas Dewa. "Mau aku bakar kayak temenmu ini? Ayo, mana wujudmu? Wujud! 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 Wujud!" Kayak gitu, ucap Mas Dewa tegas. Lalu ada suara serak seperti daun yang disapu. Entah dari mana arahnya, mengejutkan kami. Mas Dewa langsung berteriak, "Nantang kamu ya! Wujud! Ayo wujud! Wujud!" Teriakan Mas Dewa sambil menepuk-nepuk kedua tangannya. Wujud gitu ya. Kami agak tegang. Makhluk apa lagi ini di benakku?
Lalu keadaan hening dan tidak terdengar apa-apa lagi. Keadaan semakin tenang. Mas Dewa nyalakan rokok. "Apa itu tadi, Mas?" tanyaku. "Ada temennya yang lain yang mau ganggu lagi. Tapi udah menjauh dia." "Gak apa-apa, udah aman kok," jawab Mas Dewa. Beneran dah aman, Mas. Nanti muncul teman-temannya yang lain?" tanya temanku. "Nanti sebelum pulang biar aku pagar di sekitaran sini. Biar besok-besok gak ada yang gangguin lagi pas kita jaga di sini," ucap Mas Dewa. Seperti kata Mas Dewa, sebelum pulang Mas Dewa mengitari sekeliling area makam untuk tujuan pemagaran. Kami mengikuti dari belakang. Hari mulai pagi, langit mulai terang. Sebelum pulang, kami mengirim doa untuk almarhumah. Anjay, benar ternyata. Setelah dipagar, malam-malam berikutnya kami jaga tidak ada kejadian-kejadian aneh. Sebenarnya menjaga kuburan begini bukan tradisi di kampung kami. Hanya kekhawatiran dari keluarga almarhumah karena dulu pernah di kampung kami ada kejadian makam gadis perawan dibongkar oleh penganut ilmu tertentu. Sekian. Oke. Wujud. Wah, ntar datang beneran anjay. Ngemeng-ngemeng Mas Dewa 19 nih. Kok sakti bener ya? Sakti Mandraguna, Bang Mandra gitu ya. Oke. Ini sebenarnya ada yang kita percaya, ada juga yang tidak. Tapi kalau di desaku ada yang mempercayai seperti ini. Jadi kalau misalnya ada gadis gitu ya. Pokoknya ada orang cewek yang masih gadis atau belum menikah gitu ya. Atau bahkan dia masih perawan. Kita kan gak tahu ya perawan gak perawannya. Intinya yang belum menikah lah ya. Belum menikah itu meninggal. Itu biasanya dijaga selama 7-40 hari. Katanya kayak gitu ya. Itu ada sih di desa aku ya. Di dua-duanya, Kediri sama di Jogja. Terutama di Jogja sih yang paling kental banget gitu tradisinya. Nah, kata bapakku yang orang Jogja, atau mungkin kata saudara-saudaraku yang di sana, kenapa kok dijaga? Ya itu tadi, sama seperti ceritanya si Adi, bahwa kalau misalnya ada orang yang masih perawan gitu yang meninggal, itu biasanya tali pocongnya entah apanya gitu ya, gue nggak tahu itu biasanya dijadiin jimat sama orang-orang yang nganut ilmu. Entah dijadiin jimat, entah dijadiin kayak suatu ritual-ritual buat kaya atau apa, gue nggak tahu. Yang penting itu kayak ada sesuatu hal yang sangat sakral gitu loh dilakuin. Makanya ada film kan, Tali Pocong Perawan, anjay. Tuh ada lagi juga si ceritanya di See What I See, Tali Pocongnya Mas Restu. Itu. Tapi kan pocongnya cowok ya, ini pocongnya cewek. Kayak gitu-gitu. Jadi harus dijaga. Bahkan kemarin ya ini sebenarnya temen aku ya. Jadi temen aku kemarin tahun ini itu enggak deng. Tahun kemarin apa tahun ini ya, aku lupa. Bulan apa gitu, bulan September apa bulan November gitu, itu meninggal. Nah meninggalnya tuh sebenarnya karena sakit gitu kan. Dia mengidap gagal ginjal. Usianya itu beda setahun lah sama aku, dan kebetulan dia belum menikah gitu, belum menikah, belum pernah pacaran. Pokoknya itu kayak anak pendiam banget lah, cewek pendiam gitu loh. Karena sakit dia meninggal. Ya sakitnya mungkin karena kesalahan dia sendiri ya. Jarang minum air putih nih buat temen-temen. Banyak-banyak minum air putih daripada ginjal kalian rusak kayak gitu. Dia pokoknya setiap 2 minggu sekali itu 1 minggu 2 kali itu cuci darah gitu loh. Nah meninggal gitu. Nah pas meninggal itu biasanya itu kalau orang-orang Jawa, kalau yang masih perawan atau belum menikah itu dikasih tanda kayak pohon pisang yang kecil gitu loh. Pokoknya tanaman pohon pisang kecil yang masih kecil itu atau apa gitu loh, sebagai penanda kalau dia itu belum nikah kayak gitu. Nah itu
dijaga sama anggota keluarganya di pemakaman tersebut. Pemakamannya kan pemakaman luas ya, TPU lah. Apa ya kalau bilang itu? Ya kalau misalnya kalian orang Surabaya tahu ya pemakaman di Babat Jerawat ya itu orang tuanya itu kayak izin sama pengelola makamnya untuk menjaga makam anaknya itu selama 7 hari gitu. Yang dengan maksud supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin ini tradisi atau kepercayaan mereka gitu ya. Dan itu memang ya diizinkan asalkan tidak membuat onar atau kegaduhan di pemakaman. Kayak gitu-gitu. Ya setelah itu emang gak ada terjadi apa-apa sih. Karena kan emang pemakamannya kan besar dan penjaganya kan banyak gitu. Itu dipercayanya seperti itu. Tapi kembali ke kita, percaya gak percaya itu tergantung dari kalian. Kalau memang dari orang kepercayaan yang masih Jawa kental banget, pasti percaya dengan hal-hal seperti itu. Gak tahu kalau di tempat-tempat kalian ya. Biasanya sih tempat lain tradisi kayak gitu. Thank you untuk cerita terakhirnya, lumayan seru. Wujud ya itu. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor yang sangat menarik dan sangat horor sekali untuk diceritakan, kalian langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Google Podcast udah gak ada, YouTube Musik, dan platform podcast yang lainnya. Di Noise juga ada. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku, Podcast Kisah Horor, di YouTube ya. Linknya ada di bio Instagram, di link tree-nya di Podcast Kisah Horor. Kalian klik aja link tree-nya di situ. Di situ ada channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga follow Podcast Kisah Horor di Spotify dan kasih rating bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify agar aku selalu lebih semangat lagi untuk memberikan dosis horor untuk kalian semua. Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.